Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya di pertemuan ketiga, berarti sekarang pertemuan keempat ya. Kita mulai bahas pertidaksamaan eksponensial. Nah, pertidaksamaan eksponen. Setelah kalian mempelajari materi persamaan eksponen, kita lanjutkan pembahasan pertidaksamaan eksponen. Sebelum membahas pertidaksamaan eksponen, kalian ingat kembali tentang sifat-sifat fungsi eksponen sebagai berikut. Untuk A lebih dari 1, fungsi fx sama dengan A pangkat x merupakan fungsi naik. Artinya, untuk setiap x1, x2 elemen bilangan real, berlaku x1 kurang dari x2. Jika dan hanya jika fx1 kurang dari fx2. Untuk 0 kurang dari A kurang dari 1 atau A-nya di antara 0 sampai 1, fungsi fx-nya sama dengan A pangkat x merupakan fungsi turun. Artinya untuk setiap x1, x2 elemen bilangan real, berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 lebih dari fx2. Nah, kita langsung aja ke sifat-sifat dari pertidaksamaan eksponen ya. Nah, berdasarkan sifat fungsi eksponen, maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen dapat menggunakan ketentuan A untuk A lebih dari 1, berarti jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Atau kalau kalian lihat nih, untuk A yang lebih dari 1, tandanya itu tetap. Tadinya lebih dari ya tetap lebih dari, tadinya kurang dari ya tetap kurang dari. Tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau misalnya nanti lebih dari sama dengan, ya berarti di sini nanti lebih dari sama dengan juga yang ada garis di bawahnya ya. Begitu juga dengan kurang dari sama dengan, ini juga sama, kurang dari sama dengan. Nah, untuk B, yang A-nya di antara 0 sampai 1, ini tanda pertidaksamaannya berubah. Nggak usah gue bacain lagi ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, tadinya lebih dari, kalau misalnya si basisnya, si A-nya kita hapus, artinya tanda pertidaksamaannya berubah. Tadinya lebih dari jadi kurang dari. Kebalikannya ya, kalau misalnya kurang dari, berubah jadi lebih dari. Nah, kalau udah diingetin lagi nih, kalau misalnya yang A lebih dari 1 itu artinya dia bukan pecahan ya basisnya, sedangkan yang A-nya di antara 0 sampai 1, dia bentuknya pecahan. Seperti pada pertemuan kita yang kedua ya. Lanjut, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat 2x min 4 lebih dari sama dengan 1/27 pangkat x kuadrat min 4. Nah, ini sama seperti persamaan, jadi mirip banget sama persamaan. Yang pertama adalah kita samain dulu basis di kiri dan di kanan. Sama-sama kita rubah menjadi, apa nih kalau misalnya 9 sama 27? Kita ganti jadi basis 3 ya. Jadi bilangan berpangkat basis 3. Nah, jadinya kayak gini. 9 kita rubah jadi 3 kuadrat. 27 kita ganti jadi 3 pangkat 3. Nah, terus kalau misalnya ini kan bentuknya pecahan, ini bukan. Berarti ini kita rubah nih. Supaya bentuknya nggak jadi pecahan, berarti si 3 pangkat 3 ini harus pindah ke atas. Atau nggak lagi jadi pecahan. Artinya dia jadi pangkat negatif, sehingga jadi seperti ini. Nah, jadi 3 pangkat min 3, terus di sini di luarnya masih sama ya, x kuadrat min 4. Nah, kalau udah, berarti kita tinggal kaliin pangkatnya, tuh yang di dalam dengan yang di luar. Hasilnya jadi kayak gini ya. Nih kan 2 kali 2x berarti jadi 4x, lalu 2 dikali min 4 jadinya min 8. Ya, yang ini sekarang jadinya min 3 kali x kuadrat jadi min 3x kuadrat, min 3 kali min 4 jadi plus 12. Nah, kalau udah, kalian lihat lagi gini. Oh, ini basisnya angkanya 3. Berarti dia yang bukan pecahan. Kalau bukan pecahan berarti tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, berarti kalau misalnya ini dihapus basisnya, nih yang kayak gini nih, ingat tadi ya. Tuh, kalau lebih dari berarti tetap lebih dari sama dengan. Nah, sisanya tinggal pangkatnya aja dengan tanda pertidaksamaannya tadi tuh tetap. Tuh, tadinya lebih dari sama dengan tetap lebih dari sama dengan ketika basisnya dihapus. Itu maksudnya ya. Nah, kalau udah kita pindahin semua nih karena bentuknya kuadrat, ini harus kita pindahkan semuanya, yang di sebelah kanan pindah ke ruas kiri, sehingga jadi seperti ini, yang tadinya min jadi plus, yang tadinya plus jadi min. Nah, kalau udah, kita biasakan menaruh yang ada pangkat kuadrat kayak gini nih, yang ada pangkat 2-nya di paling depan.
Kebetulan si 3x kuadrat ini nggak ada temennya lagi ya, jadi dia langsung ditulis. Terus yang 4x-nya juga nggak ada temennya. Terus si min 8 sama min 12 jadi min 20. Jadi penulisannya seperti ini. Oke, kalau misalnya udah, ini nggak bisa disederhanain lagi, nggak bisa kita bagi lagi. Berarti ini harus kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya Ibu ajarin di sini nih. Kalau untuk pemfaktoran yang depannya angkanya tuh ada atau angkanya tuh bukan satu. Kan kalau satu nggak ditulis ya. Nah, ini yang ada angka depannya. Sebenarnya mirip-mirip. Nah, kita tandain dulu nih. Kalau misalnya si 3 itu A, si 4 itu B, si min 20 itu C. Nah, berarti kita caranya gini. Angka berapa yang kalau ditambah hasilnya B, angka berapa yang kalau dikali hasilnya A kali C. Jadi yang membedakan tuh di sini. Kalau nggak ada si angka 3-nya, kita nggak pakai si A lagi, pakainya C doang. Sedangkan kalau misalnya ada angkanya, ini harus A kali C. Berarti B kita berapa? 4, terus A kali C kita 3 kali min 20, jadi min 60. Nah, kalau udah, ini harus kita cari. Angka berapa yang kalau ditambah hasilnya 4, angka berapa yang harus dikali hasilnya min 60. Nah, berarti gini, kalau misalnya dia bentuknya negatif, kita selalu cari bentuk perkalian dan selisihnya. Perkaliannya si 60, ini kan tadi hasil kalinya 60 ya. Sedangkan selisihnya itu si 4. Nah, perkalian berapa aja yang menghasilkan hasil 60. Nah, nanti yang kita pakai adalah yang selisihnya 4. Biar paham, jadi langsung dilanjutin aja. Nah, ada 1 kali 60. 1 kali 60 selisihnya berarti 60 kurang 1, 59. Ada lagi 2 kali 30. 30 kurang 2, 28. Bukan, kita maunya 4 selisihnya. Lagi 3 kali 20, selisihnya 17. 4 kali 15, selisihnya 11. Nah, 6 kali 10, selisihnya 4. Nah, berarti ini yang kita pakai, si 6 dan 10. Nah, di sini kenapa nggak ada 5? Karena biar cepet ya, sebenarnya ada nih 5. 5 kali 12 ada ya. 5 kali 12 itu selisihnya berarti 7. Tapi ini terlanjur nggak Ibu tulis, Ibu langsung aja ke 6 kali 10. 6 kali 10 itu 60 juga. Nah, itu hasilnya selisihnya adalah 4. Berarti ini yang kita pakai, kita taruh di sini. Nah, 6 sama 10. Terus kita ingat-ingat lagi, oh kalau misalnya negatif itu artinya satu angka positif dan satu angka negatif. Jadi antara 6 dan 10 siapa yang harus negatif atau harus positif. Nah, kita lihatnya gini, karena ini positif, berarti yang paling besar itu harus positif. Siapa yang paling besar? 10. Oh, berarti 10 harus positif, artinya 6 itu harus negatif. Tuh. Atau kalau kalian mau coba-coba, ya boleh juga. Min 6 plus 10, 4. Kalau misalnya nanti diganti ini 6, ini min 10, hasilnya benar 4 atau enggak? Kita maunya yang dua-duanya benar ya. Benar untuk yang atas, benar juga untuk yang bawah. Min 6 ditambah 10 benar 4. Min 6 dikali 10 benar min 60. Berarti hasil pemfaktoran kita tuh yang ini. Tapi belum selesai, karena ini masih agak panjang untuk pemfaktoran yang depannya ada angka. Nah, kita masukin ke rumus yang ini. Jadi kalau misalnya di sini yang depannya tuh 3x, berarti ini harus gini, 3x dikali 3x, terus bawahnya ada per 3. Ini sama ya, jadi kalau misalnya ini angkanya 3, yang bawahnya juga 3. Masukin angka yang tadi, ada min 6 sama plus 10, tambahin juga sama dengan 0. Buat pelengkap aja sih sama dengan 0 ini. Nah, kalau udah, kalian lihat nih, antara 3x min 6 atau 3x plus 10, mana yang bisa dibagi dengan 3. Ternyata yang ini ya, si 3x min 6 bisa dibagi 3, karena 3 bisa dibagi 3. 6 bisa dibagi sama 3. Sedangkan kalau ini 10 nggak bisa dibagi sama 3 ya. Bentuknya jadi pecahan. Jangan, kita hindari bentuk pecahan. Berarti jadinya gini, 3x dibagi 3 hasilnya 1. 1x nggak perlu ditulis satunya. Min 6 dibagi 3 hasilnya min 2. Nah, ini berarti hasil pemfaktorannya. Kita balik lagi ke yang tadi ya, punya kita. Nah, ini udah dapet nih. Oh, ternyata ini hasil pemfaktoran kita. Kalau udah, kita lanjut. Terakhir di sini kan. Nah, kalau dari sini, masih ingat nggak kalau misalnya di dalam kurung itu, kita keluarin kurung jadinya apa? Kebalikannya, betul. Berarti jadinya gini. Kalau misalnya ini min, berarti keluarnya jadi plus. Jadi x sama dengan 2, berarti yang ini apa? Betul, jadi 3x sama dengan min 10. Tapi maunya nggak boleh ada angka di depannya si x. Jadi ini harus pindah. Pindah jadi pembagi. Jadi x-nya sama dengan min 10 per 3. Jadi kita punya 2 nih. Udah dapet jawabannya. X sama dengan 2 dan x sama dengan min 10 per 3. Tapi ini belum selesai. Karena soal kita pertidaksamaan, maka jawaban kita juga harus dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, ini dikasih contoh sama Ibu.
Kalau misalnya soal kita lebih dari sama dengan atau lebih dari aja, artinya penyelesaian kita bentuknya gini, X kurang dari, ini hasil yang kita dapat, atau X lebih dari hasil yang kita dapat juga. Nah, ini diisikan dari yang terkecil. Punya kita kan ada 2 sama min 10/3, nanti siapa yang terkecil? Nah, gini ya, ini udah ditulis, terus kita tentuin mana yang terkecil, 2 atau min 10/3. Ya pasti lebih kecil yang negatif dong, min 10/3. Nah, ini berarti isinya 2. Nah, ini udah selesai. Masih belum, tapi tinggal dikit lagi, tinggal dimasukin ke himpunan penyelesaian. Penulisannya harus kayak gini ya. Nah, kata-kata atau ini dirubah menjadi kayak huruf U yang ini. Nah, kalian lihat aja contohnya dari ibu ini ya, untuk nanti ngerjain latihan. Nah, kalau udah, sekarang kalau misalnya soal kita adalah kurang dari. Nah, gimana nih kalau misalnya soalnya adalah kurang dari? Nah, tambahan nih, jika tandanya kurang dari. Jadi kalau misalnya soal kita yang tadi, itu bentuknya kurang dari, artinya gini, hasil penyelesaiannya. Ini yang kita dapetin kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan yang kita dapetin juga, di mana si dua angka yang di depan dan di belakang ini diisikan dari yang terkecil. Nah, tadi punya kita yang kecil itu min 10/3, berarti di sini min 10/3, yang di sini 2 masukkan ke himpunan penyelesaiannya. Jadi sama aja pengerjaannya, bedanya hanya di tahap akhirnya ya, untuk lebih dari dan kurang dari. Lanjut, nah ini dia bentuk penulisan secara singkatnya dari modul yang Ibu pakai. Jadi dari sini nih, dari yang dikuadratin ini, pemfaktorannya tidak dijelaskan dari mana asalnya, pokoknya dapet. Ini juga kenapa hasilnya begini, ini juga langsung aja. Kalian mau jawab seperti ini boleh, mau detail kayak Ibu juga boleh. Terserah kalian aja. Lanjut ke contoh lainnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 2 pangkat 2x plus 1 min 5 kali 2 pangkat x plus 1 plus 8 lebih dari sama dengan 0. Ini juga persis kayak di persamaan eksponensial pertemuan minggu lalu ya. Kalau misalnya ada kayak gini-gini nih, berarti nanti pakai permisalan. Nah, Ibu ingetin lagi, kalau misalnya ada penjumlahan di pangkat, artinya bisa berubah jadi kali. Jadinya gini. Tuh, ini kan 2x tambah 1, ini berubah nih jadi 2x kali 1. Ini x kali 1 juga. Jadi Ibu pisah. Kalau udah lagi, si bentuknya ini, nih, ini bisa juga dirubah menjadi bentuk pangkat. Karena pangkat itu juga artinya kali. Nah, jadinya kayak gini. Si 2 yang di depan ini kan angka biasa, 2 pangkat 1 ya 2. Karena di angka biasa taruhnya di depan. Nah, ini yang tadinya 2 pangkat 2x berubah jadi 2x pangkat 2. Kenapa si 2x-nya? X-nya yang di dalam, nggak 2-nya yang di dalam. Karena biar sama-sama si ini nih. Ini kan 2x. Jadi ini juga biar 2x. Biar nanti kita bisa pakai permisalannya. Nah, 10 dapat dari mana? Dari 5 dikali 2. Taruhnya di depan, si 8-nya nggak diapa-apain, begitu juga dengan 0-nya. Kalau udah kita pakai misal. Persis ya kayak yang di persamaan. Jadi kita misalkan sehingga hasilnya jadi seperti ini. Kalau udah, jangan buru-buru kalian faktorin, dilihat dulu. Ini bisa disederhanain apa enggak. Karena kalau misalnya depannya ada angka, pemfaktorannya tuh panjang kayak tadi kan. Nah, berarti ini kita apain? Ternyata ini bisa dibagi 2. Semuanya kita bagi 2. 2 bagi 2, 1, min 10 bagi 2, min 5, 8 bagi 2, 4. 0 bagi 2 ya 0. Nah, kalau dari sini, udah deh tinggal di faktorin aja. Nah, tinggal kalau misalnya ditambah artinya tuh hasilnya yang tengah, kalau dikali hasilnya yang belakang. Ini nggak usah ribet-ribet, kita mulainya selalu dari yang perkalian. Nah, kalau misalnya bentuk bawahnya nih, atau si C-nya, atau hasil yang perkalian ini adalah positif, berarti yang dicari adalah hasil perkalian dan jumlahnya. Kalau tadi kan perkalian dan selisih ya, kalau negatif. Nah, kalau ini perkalian dan jumlahnya. Nah, yang hasilnya 4, berapa aja? Ada 2 kali 2, tapi 2 kali 2 dijumlahin hasilnya 4. Ada juga 1 kali 4. Oh, 1 kali 4 dijumlahin hasilnya 5. Oh, berarti yang kita pilih yang mana? Yang 2 atau yang 1 sama 4? Nah, yang ini ya, karena yang jumlahnya 5. Berarti kita udah punya angkanya 1 dan 4. Masukin. Nah, kalau udah lagi, karena ini negatif, ya udah, berarti dua-duanya harus negatif. Kenapa dua-duanya harus negatif? Karena di sini hasilnya positif. Positif itu dari positif kali positif atau negatif kali negatif. Sip. Dapat angkanya min 1 dan min 4. Jadi kita lanjut. Nah, tadi dapat berapa? Min 1 dan min 4 dimasukin. Jangan lupa kalau dikeluarin jadinya lawannya ya. Berarti jadi P sama dengan 1, yang di sini P sama dengan
4. Udah selesai urusan si P-nya, jadi kita rubah lagi, balik lagi si P-nya menjadi 2 pangkat X. Balik. Nah, 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, kalau 1 ini bisa nggak dirubah jadi 2 pangkat berapa? Bisa, jadi 2 pangkat 0. Karena berapapun dipangkatin 0, hasilnya 1. Nah, kalau udah sama nih basisnya, berarti bisa dicoret, sehingga hasilnya menjadi X sama dengan 0. Begitu pula dengan P sama dengan 4, jadi 2X sama dengan 4, 4 bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2, lalu dicoret juga, hasilnya menjadi X sama dengan 2. Nah, kalau udah, ingat lagi tadi, kalau misalnya lebih dari, berarti jawaban kita ada X kurang dari atau X lebih dari. Nah, kalau udah, ditulis lagi dari yang paling kecil. Siapa yang paling kecil? 0 atau 2? Ya berarti 0 dulu, baru 2. Udah, selesai. Jangan lupa pakai himpunan penyelesaiannya ya, HP. Di sini Ibu nggak muat, tapi Ibu contohin lagi di sini. Nah, penulisan HP-nya kayak gini ya. Ini harusnya di depannya tulisan HP, terus kayak gini. Oke, berarti selesai penjelasan dari Ibu. Dikerjakan latihannya seperti biasa, deadline-nya minggu depan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui grup WhatsApp kelas kita ya. Ibu akhiri video kali ini, semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.